Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Worotian Asmi Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai regulasi hormon kehamilan dan persalinan. Yang akan kita bahas pertama mengenai regulasi hormon pada kehamilan, dan yang kedua adalah regulasi hormon pada persalinan. Jadi apa sih kehamilan itu? Jadi kehamilan itu masa dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin, atau dari masa ovulasi sampai partus. Lamanya hamil normal adalah 28 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari, dihitung dari hari pertama haid terakhir. Nah, untuk kehamilan ini ada 3 tahap atau ada 3 trimester dalam kehamilan. Trimester pertama itu keadaan di mana usia kehamilan 0 sampai 12 minggu. Biasanya pada tahap ini tahap embrio berlangsung dari hari ke-15 sampai sekitar 8 minggu setelah konsepsi. Di tahap ini merupakan masa organogenesis, yaitu masa yang paling kritis dalam perkembangan sistem organ dan penampilan luar utama janin. Ada yang kedua, ada trimester kedua di mana usia kehamilan lebih dari 13 minggu hingga 27 minggu. Yang ketiga ada trimester ketiga di mana usia kehamilan lebih dari 28 minggu hingga 42 minggu. Jadi untuk trimester kedua dan ketiga ini pada akhir kehamilan 20 minggu biasanya berat janin ini sudah sekitar 340 gram dan panjangan sekitar 16 sampai 17 cm, dan di mana pada saat ini juga ibu sudah dapat merasakan gerakan bayi. Nah, selanjutnya ada hormon-hormon yang berperan dalam kehamilan. Yang pertama ada human chorionic gonadotropin atau disebut juga HCG. Jadi human chorionic gonadotropin ini diproduksi setelah terjadi pembuahan karena pertumbuhan jaringan plasenta dan merupakan indikator yang dideteksi oleh alat tes kehamilan biasanya melalui air seni. Jadi jika hormon HCG tinggi berarti positif hamil. Jadi fungsi hormon ini untuk mempertahankan kehamilan hingga janin menempel dengan baik pada rahim dan memicu produksi hormon progesteron oleh indung telur sehingga menstruasi tidak terjadi selama kehamilan. Kadar HCG yang tinggi menyebabkan rasa mual dan muntah. Jadi seiring usia kehamilan kadar hormon ini akan menurun. Yang kedua ada human placenta lactogen atau HPL. Jadi HPL ini dihasilkan oleh plasenta yang berfungsi untuk menghancurkan lemak cadangan pada ibu sehingga mencegah penggunaan glukosa ibu untuk keperluan penyediaan energi bagi janin. Jadi dia merangsang sekresi insulin dan membantu transfer asam amino ke janin. Yang ketiga ada estrogen. Estrogen ini diproduksi oleh ovarium dan plasenta yang terbentuk setelah terjadi pembuahan. Fungsinya untuk memperkuat dinding rahim yang mengatasi kontraksi saat bersalin dan juga merangsang pertumbuhan kelenjar susu dan puting payudara. Efek sampingnya ada, jadi biasanya mengganggu keseimbangan cairan tubuh sehingga biasanya beberapa ibu hamil itu akan mengalami pembekakan di kaki. Kemudian juga fungsinya untuk melunakkan dan memperbesar persendian terutama di daerah panggul. Jadi biasanya ini yang menyebabkan ibu hamil itu sering sakit punggung. Yang keempat ada progesteron. Kalau progesteron ini biasanya meningkat seiring usia kehamilan dan menggantikan fungsi hormon HCG. Jadi fungsinya itu memberikan suasana yang kondusif untuk kehamilan, mencegah kontraksi pada otot rahim yang dapat menyebabkan persalinan dini. Tapi ada efek sampingnya juga nih. Jadi biasanya hormon ini mempengaruhi suasana hati yang membuat ibu hamil nih menjadi senang atau sedih secara tiba-tiba. Dan hormon ini juga membantu mempengaruhi pencernaan yang membuat ibu hamil mengalami sembelit biasanya. Selanjutnya ada oksitosin. Jadi kalau oksitosin ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis posterior yang fungsinya itu merangsang produksi ASI. Jadi biasanya pada kontraksi di akhir kehamilan dan penyusutan rahim setelah melahirkan. Dan yang terakhir ada prolaktin. Kalau prolaktin ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior yang berfungsi meningkatkan jumlah sel penghasil ASI sehingga biasanya payudara ini dapat memproduksi ASI dengan optimal. Nah, sebelum kita masuk ke kehamilan pasti ada namanya konsepsi dulu. Jadi konsepsi itu bertemunya sperma dan sel telur.
yang menandai awalnya kehamilan. Jadi setelah konsepsi baru ada fertilisasi, di mana fertilisasi ini dimulai gitu karena bertemunya sel telur dan sel sperma, di mana dia ada tiga fase, yaitu fase pertama itu tahap penembusan corona radiata, yang kedua ada penembusan zona pellucida, yang ketiga baru tahap penyatuan oosit dan membran sel sperma. Nah, setelah tahap yang ketiga ini, maka akan terjadi proses cleavage atau pembelahan. Jadi dia akan terus membelah nih si hasil fertilisasinya ini, ya dari 2 sel jadi 4 sel, kemudian jadi 8 sel, selanjutnya jadi morula, habis morula jadi blastosit. Jadi nah, ketika pada saat terjadi atau terbentuk blastosit, maka si blastosit ini yang akan menempel pada dinding rahim atau disebut juga dengan implantasi. Jadi penanaman sel telur yang sudah dibuahi ke dalam dinding uterus pada awal kehamilan biasanya terjadi pada part superior corpus uteri, bagian anterior atau posterior, dan biasanya pada saat implantasi ini selaput lendir rahim sedang berada pada fase sekretorik. Nah, karena kita udah tahu nih, jadi habis konsepsi, fertilisasi, implantasi, baru kita masuk ke kehamilannya. Nah, berikut hormon, regulasi hormon pada saat kehamilan. Jadi biasanya di awal minggu nih, jadi awal minggu ini di masa kehamilan atau masa ovulasi ini, hormon progesteron ini akan mulai meningkat. Hormon progesteron ini akan mulai meningkat, kemudian hormon estrogennya juga mulai meningkat, tapi tidak terlalu tinggi gitu. Justru malah yang tinggi itu HCG-nya, human chorionic gonadotropin. Jadi pada minggu keempat sampai minggu ke-24, hormon chorionic gonadotropin ini dia akan sangat tinggi gitu. Jadi saat awal kehamilan itu HCG itu akan sangat tinggi, tapi progesteron dan estrogen itu sangat rendah. Nah, nanti kalau misalnya udah masuk ke minggu ke-24 sampai minggu ke-40, pada saat akan melahirkan atau persalinan, maka si HCG-nya akan kembali keadaannya akan menurun, dan sedangkan progesteron dan estrogennya akan meningkat. Nah, kalau ini ada fase luteal. Jadi pada di minggu kedua ini sampai minggu ke-8 ini, corpus luteumnya akan mengalami peningkatan kemudian penurunan di minggu ke-8. Nah, sedangkan si plasentalnya ini dari minggu ke-4 sampai ke minggu 40 ini akan mengalami peningkatan. Nah, berikut ada sistem hormon. Jadi ada sistem adrenal. Jadi ketika sistem adrenal ini, maka akan mempengaruhi hormon kortisol, aldosteron, dan DOK. Jadi polanya kortisol ini akan meningkat hingga 3 kali angka pra kehamilan, aldosteron pada plate pada 34 minggu, DOK meningkatkan hingga 10 kali pra kehamilan. Nah, ini selanjutnya ada plasenta dan corpus luteum. Jadi biasanya hormon progesteronnya akan meningkat. Jadi progesteron akan meningkat dan hidroksi progesteron ini akan meningkat, kemudian dia akan menurun. Selanjutnya ada sistem tiroid. Nah, kalau untuk sistem tiroid ini biasanya T4 total ini dia meningkat pada trimester pertama. Kemudian T4 itu T4 totalnya. Nah, T4 bebasnya dia biasanya tidak berubah, tetap gitu. Nah, sedangkan T3-nya yang total ini dia awalnya biasanya tidak berubah, kemudian dia semakin meningkat di akhir. Nah, sedangkan T3 bebasnya dia akan tidak berubah. Selanjutnya ada sistem protein plasenta. Jadi ada hormon HCG dan HPL. Pada trimester pertama, hormon HPL-nya mengalami peningkatan sampai di trimester ketiga, sedangkan HCG-nya itu di trimester pertama meningkat, kemudian di trimester kedua dan ketiga semakin menurun. Untuk sistem estrogen fetoplasenta, hormon estradiol, estriol, dan esteronnya dari trimester pertama sampai trimester ketiga akan terus mengalami peningkatan. Kemudian ada androgen fetoplasenta. Jadi kalau ini hormon DHA-nya awalnya tidak berubah, lama-lama semakin menurun. Pada trimester ketiga, androstenedionnya tidak berubah dan testosteronnya semakin meningkat di trimester ketiga. Selanjutnya ada persalinan. Jadi biasanya persalinan ini
pada minggu ke-40 atau udah masuki minggu terakhir, ada dua proses yang menandai semakin mendekatinya proses persalinan ini gitu. Yang pertama ada kontraksi uterus yang biasanya tidak nyeri, tapi karena mendekati persalinan jadi semakin sering nyeri gitu, semakin sering sakit. Dan yang kedua, biasanya segmen bawah uterus dan serviks menjadi lebih lunak dan tipis. Jadi biasanya proses ini dikenal sebagai penipisan atau pematangan. Meskipun tanda-tanda ini jarang gitu, namun biasanya permulaan persalinan itu akan segera terjadi bila kontraksi menjadi teratur 2-5 menit, dan persalinan maka akan terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Selanjutnya ada hormon yang berperan dalam kelahiran. Ada hormon endorfin, hormon prostaglandin, hormon adrenalin, dan hormon oksitosin. Jadi hormon-hormon ini merupakan kombinasi kimia penting dalam mengatur kontraksi rahim, merangsang respon ibu dan bayi, yang sangat penting agar bayi yang baru lahir tersebut dapat beradaptasi di dunianya yang baru. Hormon prostaglandin alami membantu melunakkan dan menipiskan leher rahim agar siap untuk menjalani proses melahirkan. Selain dihasilkan oleh tubuh ibu, hormon prostaglandin ini juga terkandung dalam sperma ayah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan seksual pada pekan terakhir masa kehamilan dapat membantu tubuh seorang ibu menjalani proses melahirkan. Beberapa pendapat juga mengatakan bahwa prostaglandin terkadang mengandung dalam minyak zaitun. Selanjutnya ada hormon oksitosin. Jadi oksitosin ini menyebabkan terjadinya kontraksi pada rahim. Kemudian setelah bayi keluar dari vagina, naiknya tingkat oksitosin pada ibu dan bayi merangsang insting dari keduanya yang seringkali disebut dengan sebagai jatuh cinta. Jadi rangsangan pada puting payudara juga menyebabkan mengalirnya oksitosin ke dalam pembuluh darah yang ada pada vagina. Jadi cairan ini merangsang terjadinya kontraksi pada otot rahim. Dan kemudian hisapan bayi pada payudara ibu juga beberapa saat setelah melahirkan membantu mengeluarkan plasenta dan membantu proses penutupan rahim, sehingga dapat mencegah pendarahan dari tempat lepasnya plasenta. Nah, sedangkan adrenalin, jadi jika oksitosin adalah akselerator kelahiran, maka adrenalin adalah remnya. Tingkat adrenalin yang tinggi mempercepat detak jantung dan membuat kita jadi lebih kuat, membuat ibu jadi lebih kuat dan lebih cepat sehingga dapat bisa melawan atau melarikan diri. Jadi terkadang adrenalin ini bisa menghentikan proses persalinan, namun terkadang pula malah menimbulkan apa yang disebut dengan field ejection reflex atau refleks mengeluarkan janin dari rahim. Jadi adrenalin yang naik secara tiba-tiba memberikan kekuatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses persalinan. Nah, kemudian dari kategori hormon ketiga yang mempengaruhi proses persalinan adalah endorfin. Jadi endorfin ini adalah opium alami. Ketika melakukan usaha fiskal, tingkat endorfin akan naik, khususnya ketika kita merasa hangat, dicintai, mendapatkan dukungan, dan tidak merasakan ketakutan. Endorfin merupakan suatu hormon yang berperan untuk mengurangi rasa sakit dan memberikan rasa kepuasan yang disertai dengan selesainya pekerjaan. Nah, selanjutnya apa itu ngidam gitu? Kenapa sih kalau orang hamil itu pasti mengalami ngidam gitu? Jadi sebenarnya ngidam itu memang banyak dipakai untuk menggambarkan keinginan seseorang mengenai suatu hal, entah makanan, benda, kegiatan, dan lainnya. Tapi biasanya ngidam ini memang diperuntukkan untuk orang hamil. Nah, kira-kira apa sih penyebab ngidam itu gitu? Kenapa orang hamil itu ngidam gitu? Jadi ada beberapa sumber yang mengatakan sebenarnya itu karena terjadi perubahan hormon. Jadi perubahan hormon terjadi pada saat kehamilan itu salah satu penyebab ngidam pada ibu hamil. Jadi perubahan hormon ini akan mempengaruhi reseptor lidah hingga memicu timbulnya keinginan ibu hamil untuk makan makanan tertentu. Nah, kemudian juga kadar hormon yang berubah ini juga bisa menjadi penyebab mengapa ibu hamil ini tiba-tiba menginginkan makanan tertentu, atau padahal sebelumnya tuh nggak suka tapi tiba-tiba jadi pengen gitu. Atau juga ibu hamil juga bisa tidak ingin makan atau mencium aroma, bahkan melihat makanan tertentu tuh meski sebelumnya tidak ada masalah atau suka jadi gak suka tuh. Jadi yang pertama biasanya karena disebabkan oleh perubahan hormon. Yang kedua itu biasanya indera perasa menjadi lebih peka. Jadi biasanya membuat ibu hamil tuh jadi kayak berpikir ada nih jenis makanan tertentu yang lebih enak disantap timbang makanan yang lainnya. Ada juga yang mengatakan karena kekurangan nutrisi tertentu. Jadi
kayak misalnya si ibu hamil ini keinginan untuk makan sesuatu tuh kayak rasa asam, manis, asin dan pahit itu kemungkinan menandakan tubuh membutuhkan tambahan kalori, vitamin, natrium dan nutrisi lainnya dalam makanan. Jadi kapan sih gitu? Kapan biasanya ngidam itu muncul gitu? Biasanya itu pada saat hamil muda atau pada saat trimester kedua itu, karena di saat itu tuh perubahan hormon tuh lagi sedang tinggi-tingginya gitu, lagi sedang uh, sangat tidak stabil, makanya ibu jadi lebih moody, terus mengalami namanya mengidam ini tuh. Sekian presentasi hari ini mengenai regulasi hormon dan kehamilan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.